Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam beberapa video saya sebelumnya, beberapa orang itu menanyakan tentang ini ya, pipa hisap. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, Pak, bagaimana kalau pompa itu pipa hisapnya kita ganti yang lebih kecil? Nah, apakah kerjanya pompa ini makin ringan ya? Terus kalau kerja pompa makin ringan berarti daya hisapnya akan makin kuat, kan seperti itu ya. Nah, kali ini saya akan buat peragaan yang ekstrim ya kawan-kawan. Nanti kita akan bandingkan kalau pipa hisapnya besar ya, nanti kita bandingkan dengan kalau pipa hisapnya kecil ya, dimana yang besar ini saya pakai 2 inci, yang kecil pakai setengah inci. Nanti akan kita ukur ya berapa ampere yang disedot ya, berapa ampere yang dikonsumsi oleh pompa ini. Nah, ampere yang kecil itu artinya pompa ini lebih ringan kerjanya ya. Kalau ampere yang lebih tinggi artinya pompa ini lebih berat kerjanya. Nah, kita akan bandingkan antara pipa hisap 2 inci dengan pipa hisap setengah inci. Lalu kita nanti akan mengambil kesimpulan di akhir video ya. Ayo sekarang saya akan nyalakan dulu ya kawan-kawan pompa ini. Nah, kawan-kawan perhatikan ya, saya akan mulai menyalakan pompa ini ya. Nanti kawan-kawan perhatikan ujung pipa ini akan keluar ya. Nah, ini saya menggunakan sumber air berupa tandon di bawah ya. Air saya tampung di bawah dengan ketinggian sekitar 4 meter. Lalu nanti air akan saya kembalikan lagi ke bawah ya, agar air saya tidak terbuang sia-sia. Baik, kita mulai ya. Kawan-kawan bisa lihat di ujung pipa ini akan keluar air. Bismillah. Baik, kita akan tunggu ya sampai terlihat kerja pompa benar-benar stabil. Lalu kita akan baca berapa ampernya ya. Nah, di layar ini terlihat ya kawan-kawan, ampernya adalah 1,013. Ya, ini aliran sudah cukup stabil, ampere segitu. Nah, ini 1,015, 1,010. Ya, naik turun segitu. Oke, kita stop dulu. Baik, sekarang saya akan ubah menjadi pipa yang lebih kecil, yaitu setengah inci. Baik, sekarang pipa hisap sudah saya ganti yang kecil ya, memakai pipa setengah inci. Sekarang kita akan nyalakan pompanya. Lalu kita akan lihat ya hasil pengukuran ampernya. Tiba-tiba cuaca jadi panas ini. Oke, kawan-kawan bisa lihat ya, ternyata pengukuran ampernya ya naik turun ya, naik turun dan stabil di kisaran 1,049 sampai 1,054. Baik, udah cukup ya, kita hentikan sampai sini. Nah, akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan ya kawan-kawan, ternyata pemakaian pipa yang lebih besar di sini tadi, yaitu pipa 2 inci, ternyata kerjanya pompa lebih ringan ya, yaitu ditunjukkan dengan ampere yang lebih rendah. Nah, mungkin kalian heran ya, loh Pak, kok bisa pipa lebih besar tapi kok beban pompanya lebih kecil? Bukannya air di dalam pipa besar itu lebih banyak ya kan, sehingga harusnya secara logika pompa ini harusnya lebih ringan gitu kan. Nah, ini ya kawan-kawan, kalian harus mengerti fisika, mengerti mekanika fluida. Jadi kalian nggak bisa menyamakan dengan mengangkat batu ya kawan-kawan. Ini adalah fluida, ini adalah cairan ya, dimana perumusan tekanannya atau bebannya yaitu dilambangkan dengan tekanan ya, yaitu P sama dengan rho GH, dimana rho adalah massa jenis air, G adalah percepatan gravitasi, lalu H adalah ketinggian, dimana dalam hal ini ketinggian atau kedalaman sumur sekitar 4 meter. Nah, baik pipa kecil maupun pipa besar ya, rho GH nya sama ya, massa jenisnya tetap ya, airnya, kemudian G nya
percepatan gravitasinya tetap karena saya dari tadi ya di sini, kemudian hanya tetap juga ya karena sama-sama di sini pompanya, sehingga hanya tadinya 4 meter ini juga 4 meter. Nah, harusnya nggak ada perbedaan ya kan, harusnya. Nah, tapi ternyata pipa yang lebih kecil ini ya bisa kita ibaratkan dengan gang kecil ya, di mana kalau air itu kita ibaratkan mobil, dia itu mobil ini berjalan di gang kecil, gang sempit ya, tentu saja banyak hambatan ya. Sedangkan kalau pipa hisap tadi ya itu pipa 2 inci, itu ibarat jalan itu adalah jalan tol, sehingga dia bebas hambatan. Nah, hambatan tadilah yang mengakibatkan ampere pompa menjadi lebih tinggi. Nah, sehingga kesimpulannya adalah memakai pipa yang lebih kecil di area hisap itu akan membebani pompa lebih banyak, gitu ya. Nah, sehingga saya kembali sarankan ke kalian ya, kalau memakai pipa pakailah sebesar mungkin, gitu ya. Nah, tentu saja secara praktek ya di rumah kalian mungkin nggak perlu sampai ekstrim ya, sampai 2 inci ya. Seperti halnya biasa saya bilang, kalau pompanya di sini adalah 1 inci, maka pakailah pipa hisap 1 inci juga, gitu ya. Kalau pipa dorongnya Pak, nah kalau kalian mau memakai 1 inci ya bagus ya kawan. Tapi kalau kalian, oh Pak, pipa 1 inci susah kalau nanam di dinding, ya udah paling tidak kalian pakailah 3/4 ya. Kalau setengah itu terus terang ya kawan, saya pun menyesal ya, di rumah saya semua pipanya setengah inci. Kalau saya bisa membongkar kembali, saya akan menggantinya dengan paling tidak 3/4 inci, gitu ya. Nah, kemudian ada orang yang bertanya juga, Bapak, saya itu pernah ya pakai pipa 1 inci, air nggak naik dari sumur. Setelah saya ganti pipa setengah inci, lalu naik, gitu ya. Berarti harusnya teori Bapak salah dong. Nah, gini masalahnya ya kawan. Ternyata banyak sekali aspek ya ketika kita menghisap air dari sumur ya. Ketika kalian mengganti dari pipa 1 inci ke setengah inci, mungkin kalian buru-buru mengambil kesimpulan, padahal bisa saja ya ada aspek lain ketika kalian memakai pipa 1 inci ya. Mungkin aja di fitting-fittingnya itu ada yang nggak rapat ya, ada kebocoran gitu misalkan. Nah, ternyata gara-gara kalian salah mengambil kesimpulan, maka kalian menyalahkan diameter pipa yang terlalu besar ya, padahal belum tentu. Nah, tentu saja saya juga masih penasaran ya, kalau memang ada kejadian yang betul seperti itu, saya ingin mencobanya sendiri. Sayangnya di Batam ini saya nggak ada sumur yang cukup dalam ya. Rumah saya juga cuma setinggi 4 meter. Kalau rumah saya tingginya bisa 10 meter, mungkin saya bisa melakukan percobaan ya. Kita menghisap air memakai pipa kecil sama pipa besar. Apakah memang benar bahwa pipa kecil bisa lebih tinggi hisapannya ya? Karena secara teori itu tidak benar ya. Ingat tadi ROGH ya. Baik kawan-kawan, itu saja video dari saya kali ini ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan ke kalian dan bisa bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan.